Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ayo masuk sini nak. Silakan duduk. Iya Pak. Bagaimana kabar kamu hari ini nak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kamu kesini sendirian saja nak? Iya Pak, saya datang sendiri saja. Hmm. Ini kan belum jam istirahat. Kenapa kamu sudah keluar kelas nak? Tadi guru yang mengajar izin pulang Pak. Katanya anaknya sakit, daripada keluyuran ke sana kemari, makanya saya datang ke sini Pak. Wah, kamu benar-benar anak yang luar biasa rupanya. Lalu apakah kamu memiliki tujuan datang ke sini? Iya Pak, sebenarnya memang ada tujuan saya datang ke sini. Apakah kamu pernah sebelumnya menanyakan apakah ruangan ini untuk melakukan konseling? Konseling sudah pernah baik dengan saya ataupun dengan memperoleh konseling dan konselornya dan konselor lainnya. Belum pernah Pak, saya pernah ngantar teman saya sampai depan pintu. Bisa saja kamu jadi begini nak. Bapak akan memberi informasi, menjelaskan sedikit mengenai konseling terlebih dahulu. Konseling ini adalah layanan yang berusaha membantu siswa yang sedang menghadapi masalah atau kesulitan agar mampu menemukan solusi atau pemecahan masalah yang tepat bagi dirinya. Sampai sini apa kamu sudah mengerti? Iya Pak. Bapak sendiri di sini merupakan konselor memberi informasi yang akan berusaha membantu kamu tentang peranan menemukan jalan keluar atas masalah konselor dan konseling atau kesulitan yang sedang kamu hadapi. Kamu di sini sebagai konseling sebaiknya aktif untuk mengemukakan masalah dan hal-hal terkait masalah kamu serta berbagai kemungkinan jalan keluar untuk masalah atau kesulitanmu. Apakah kamu sudah mengerti? Iya Pak, saya sudah paham dan insya Allah saya akan berperan aktif Pak. Tapi apakah yang kita bicarakan ini akan diketahui oleh orang lain Pak? Tenang saja nak, kamu tidak usah memberi informasi khawatir. Hal ini akan diketahui oleh kamu tentang kode etik dan Bapak saja. Dalam konseling itu ada konseling kode etik, salah satunya asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu nak atau takut ya. Baiklah Pak, kalau begitu. Bapak ingin tanyakan apa yang kamu kontra tujuan harapkan setelah proses konseling ini. Saya harap Pak masalah yang saya hadapi ini dapat diselesaikan dan ditemukan jalan keluarnya secara tepat dan terbaik. Konseling ini akan membutuhkan 2 kontra waktu hingga 3 kali pertemuan dengan durasi setiap pertemuan 45 menit. Bagaimana nak, kamu setuju? Iya Pak, saya setuju. Jadi nak, apa yang ingin kamu ceritakan kepada Bapak? Kan libur semester lalu drama Korea lagi benar-benar lagi tenar-tenarnya ya Pak. Karena kebetulan saya juga bosan kan Pak, nggak ngapa-ngapain, cobalah saya nonton satu judul drama Korea dan sampai sekarang saya kecanduan Pak. Bagaimana hal itu membuat kamu menanyakan sebab kecanduan nak? Mungkin karena plot ceritanya yang menarik dan aktor-aktornya yang sangat bagus membuat saya kecanduan Pak. Bisakah kamu menjelaskan lebih jauh mengikuti pokok mengenai kecanduan kamu terhadap pembicaraan menonton drama Korea ini nak? Keadaan pas liburan dan sekarang sangat berbeda ya Pak. Saat libur saya memiliki banyak waktu luang untuk melakukan hal itu, sedangkan saat ini tidak. Iya nak, itu benar sekali. Inilah Pak yang menjadi masalahnya. Saya tidak bisa menahan diri untuk berhenti menonton drama jika sudah memulainya. Apakah yang kamu lakukan ini sudah merespon berdampak pada kegiatan kamu di sekolah atau kegiatan sehari-hari kamu? Iya Pak. Lalu apa yang kamu sudah melakukan sesuatu untuk menahan diri kamu
atau mengendalikan diri kamu untuk menonton drama Korea ini? Sebelumnya belum Pak, tapi saya ingin bisa mengendalikan diri untuk menonton drama Korea, terlebih lagi karena saya sekarang sudah kelas 3. Tadi kamu mengatakan ingin konfrontasi, mengendalikan diri untuk bisa mengatur diri untuk menonton drama Korea, namun belum melakukan usaha terhadap hal tersebut. Iya Pak, seperti itulah. Kamu sekarang kecanduan menyimpulkan drama Korea, dan hal ini sudah menyulitkan kamu untuk mengendalikan diri dan telah berpengaruh kepada kegiatan sekolah kamu. Iya Pak, saya ingin mengendalikan hal itu dan bisa fokus kembali dengan kegiatan akademik di sekolah maupun di rumah. Baiklah nak, itu inisiatif yang sangat komplimen, bagus, dan langkah yang tepat untuk kamu lakukan. Tapi apakah hal itu dapat saya lakukan Pak? Kalau menurut Bapak tidak ada hal yang refreshment, tidak mungkin. Tidak mungkin. Selama kamu berusaha konsisten dan tetap mempertahankan semangat kamu, insya Allah kamu bisa. Baiklah Pak. Jadi kamu merasa kesulitan karena tidak bersosialisasi, arti bisa mengendalikan diri untuk fokus dalam kegiatan akademik dan sulit mengendalikan diri ketika menonton drama Korea ini? Iya Pak, dan hal ini membuat saya selalu menunda-nunda untuk mengerjakan tugas. Saya agak kewalahan dengan hal ini. Jadi kamu merasa cemas karena hal ini membuat kamu menunda untuk pengalaman mengerjakan tugas? Iya Pak, saya tidak tahu harus bagaimana untuk mengatasinya. Jadi kamu merasa tidak mengambil inisiatif dalam hal ini? Iya Pak, dan mestinya saya tidak berdiam diri dan harus melakukan sesuatu. Jadi kamu sudah bersiap untuk melakukan sesuatu? Iya Pak. Baiklah, kalau begitu kita akan menetapkan terlebih dahulu. Ya. Baiklah, kalau begitu kita akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin kamu capai. Sebelum menetapkan tujuan itu, sebaiknya kamu mempertimbangkan orang yang akan terlibat dalam usaha kamu mencapai tujuan yang kamu tetapkan. Apa saja kan kamu lakukan dan kapan seharusnya kamu melakukan hal tersebut, lalu siapa saja yang terlibat dalam masalah ini? Saya rasa saya sendiri Pak. Baiklah. Nah, lalu apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu ini? Hal inilah yang membuat saya bingung Pak, dengan cara apa saya harus melakukannya. Kamu benar-benar bingung harus melakukan apa dengan hal ini? Iya Pak, saya sangat bingung. Lalu kapan kamu akan melakukan sesuatu? Secepatnya sih Pak, kalau bisa saya ingin lakukan karena saya juga tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada. Bagus sekali nak, lalu apa yang ingin kamu capai setelah konseling ini? Saya ingin Pak mengendalikan diri saya sendiri dalam menonton drama Korea lagi, sehingga saya tidak lagi menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru di sekolah Pak. Bagus sekali nak, kamu telah menentukan tujuan untuk mengatasi masalah yang kamu hadapi saat ini. Tapi apakah Bapak bisa menyarankan sebuah cara yang bisa saya lakukan Pak? Setelah mendengar cerita kamu, ini Bapak bisa menyarankan kamu untuk melakukan self management yang merupakan metode untuk mengontrol diri agar membantu kamu untuk merencanakan, memusatkan perhatian, mengevaluasi tingkah laku dan mengubah atau menghilangkannya yang dianggap merugikan. Bagaimana menurut kamu, nak? Saya tertarik dengan teknik itu Pak. Selanjutnya, kita akan menentukan langkah-langkah program yang akan kita lakukan ini. Kita mulai dari langkah awal. Apa yang menurutmu harus dilakukan? Menurut saya langkah awal yang harus dilakukan adalah mempelajari teknik self management itu Pak. Bagus sekali ya nak, itu langkah awal. Ya baik, untuk langkah pengantarannya apa yang kamu akan lakukan? Saya akan melaksanakan apa yang telah saya pelajari melalui tes self management
manajemen ini, Pak. Baiklah, untuk sub langkahnya apa saja yang kamu akan lakukan? Saya akan berlatih menerapkan apa yang saya pelajari, Pak. Lalu bagaimana dengan menetapkan waktu untuk menyelesaikan program tersebut? Insya Allah minggu ini, Pak. Bagus sekali, nak. Lalu kapan kamu akan memulai kegiatan tahap awalnya? Secepatnya, Pak. Bisakah kamu merincikan hal tersebut? Hari pertama saya akan mempraktekkan apa yang saya pelajari, Pak. Lalu hari keduanya saya akan berlatih terus atau membiasakan diri melakukannya. Baiklah, mari kita mulai untuk berlatih menggunakan teknik self management ini. Sebelum itu, kita akan mendeskripsikan lebih jelas lagi terkait kecanduan kamu dalam menonton drama ini. Baiklah, Pak. Begini, Pak. Biasanya drama itu memiliki 16 episode tiap judulnya. Karena hal inilah saya baru sering menunda-nunda pekerjaan atau mengerjakan tugas saya, Pak. Setiap episodenya kan kurang lebih ada 1 jam ya. Padahal jika mengerjakan tugas tidak akan selama itu. Iya juga sih, Pak. Bagaimana kalau kamu membuat kontrak seperti ini? Jika kamu ingin menonton satu episode drama yang kamu inginkan, maka kamu harus menyelesaikan tugas kamu terlebih dahulu. Bagaimana? Jadi misalnya begini, Pak. Saya akan mengerjakan 2 tugas, yaitu matematika dan fisika saya. Maka setelah itu saya bisa menonton 2 episode drama yang saya tonton. Ya, nah seperti itu. Tapi sebaiknya kamu juga menentukan sesuatu sebagai konsekuensi jika melanggarnya. Iya, Pak, mungkin begini ya, Pak. Bagusnya ketika saya melanggar perjanjian itu, maka saya harus berhenti menonton drama dulu selama seminggu. Oke, baiklah, nak. Kamu telah menetapkan kontrak untuk diri kamu sebagai salah satu bagian dari self manajemen ini. Kamu juga telah menentukan konsekuensi jika melanggarnya. Sekarang tuliskan semua itu ke dalam kertas. Baiklah, Pak. Sambil menulis. Jangan lupa untuk menambahkan tanda tangan kamu di bagian bawah. Di bagian bawah. Baik, Pak. Bagaimana perasaan kamu setelah mendiskusikan tentang melakukan teknik self management ini? Saya merasa bahwa saya harus benar-benar bersungguh-sungguh melakukannya dan tetap konsisten pada saat sekarang lebih lega, Pak. Lalu apa yang berbeda yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa, Pak, bahwa setiap tindakan yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan dan harus benar-benar diarahkan dengan baik. Wah, rupanya kamu sudah paham sekali, anak. Alhamdulillah, Pak, sudah paham. Sepertinya waktu kita hampir habis, nak. Iya, Pak, gak kerasa waktu cepat berlalunya ya, Pak. Oleh karena itu, Bapak ingin kamu meminta merangkum apa yang menjadi hasil dari pembicaraan kita tadi ini. Saya akan melaksanakan teknik self management ini, Pak. Baiklah, kamu rupanya sudah sangat menanyakan perasaan paham yang dengan hal ini. Lalu konsili bagaimana perasaan kamu sampai saat ini? Saya sudah lumayan tenang dan nyaman, Pak, serta bahagia, Pak, dibandingkan pas tadi saya baru datang ke sini. Saya sudah Bapak ingin kamu berlatih dan membiasakan diri untuk melakukannya, dan Bapak ingin memberi kamu tugas. Baik, Pak, apa itu, Pak, tugasnya? Bapak ingin kamu mencatat perubahan apa saja yang terjadi setelah kamu mempraktekkan hal itu kepada diri kamu sendiri. Ini sebagai kontrol buat kamu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kamu dalam menyelesaikan masalah kamu. Baik, Pak, terima kasih atas bantuannya. Sebenarnya, nak, yang membantu diri kamu ini ya kamu sendiri, bukan Bapak. Hehehe. Iya, Pak. Sebelum menutup pertemuan kali ini, kapan kamu bisa untuk kita bertemu? Mungkin Selasa depan, Pak. Jam istirahat. Jadi kita bertemu kembali hari Selasa pada jam istirahat ya? Iya, baik, Pak. Kalau begitu saya izin pamit ya, Pak. Iya, nak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak, amin. Amin.
Tidak ada Assalamualaikum langsung Waalaikumsalam.